Mereka tidak hanya menertawakanku, mereka membuatku percaya bahwa aku memang tidak pantas bermimpi. Seorang anak buruh yang dipermalukan di depan sekolah, dipaksa berdiri di atas meja, dipanggil bau pabrik, dikatakan masa depannya hanya akan berakhir di bawah mesin berdebu seperti ayahnya. Namun bertahun-tahun kemudian, nama yang dulu mereka hina dipanggil di panggung dunia. Dan orang yang paling keras menertawakan berdiri paling depan dengan wajah yang tak lagi mampu tersenyum. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana luka, perjuangan dan kemenangan yang tak pernah terlihat akhirnya menemukan suaranya. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi belajar bahwa latar belakang bukanlah batas masa depan. Jika kamu percaya setiap orang pantas dihargai, dukung channel ini dengan like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, kamu dari daerah mana ya? Aku ingin tahu kalian menonton dari mana. Dan jangan lupa, channel ini update setiap hari jam 11. Pagi itu, udara kelas terasa lebih pengap dari biasanya. Raka duduk di bangku paling belakang. Seragamnya bersih, tapi warna putihnya sudah tak lagi benar-benar putih. Sepatunya sedikit mengelupas di bagian depan. Bekas lem yang mengering terlihat jelas. Ia selalu tahu kapan tatapan itu mulai berubah. Bisik-bisik kecil terdengar. Kamu nyium gak? Iya, kayak bau oli. Dari mana sih? Adrian berdiri perlahan. Senyumnya tipis, penuh perhitungan. Pak, katanya lantang memotong pelajaran. Saya nggak bisa konsentrasi. Ada yang bau pabrik di sini. Kelas langsung sunyi. Lalu tawa kecil mulai muncul. Semua mata mengarah ke belakang. Ke arah Raka. Guru mereka, Pak Surya, menghentikan spidolnya. Ia mengendus pelan, lalu menatap Raka. Raka, kamu tadi dari mana? Dari rumah, Pak, jawabnya lirih. Rumah atau pabrik? Tawa meledak, lebih keras. Raka menunduk. Ia ingin menghilang. Tangannya menggenggam di bawah meja. Ayahmu masih kerja di pabrik sepatu ya? Tanya Adrian pura-pura polos. Raka mengangguk pelan. Adrian menyeringai. Tantes, bau mesin masih nempel. Seseorang berteriak. Buruh banget. Pak Surya tidak menghentikan. Ia hanya berkata setengah tersenyum. Raka, kamu harus lebih menjaga kebersihan. Sekolah ini punya standar. Kalimat itu terasa lebih tajam dari hinaan teman-temannya. Standar. Seolah-olah keberadaan Raka sendiri tidak memenuhi standar. Maaf, Pak. Suara Raka hampir tak terdengar. Berdiri, kata Pak Surya tiba-tiba. Raka berdiri. Supaya kamu ingat, jangan bawa aroma rumah ke ruang kelas. Tempat ini untuk masa depan, bukan untuk cerita kesusahan. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi di dalamnya tersembunyi pesan yang jauh lebih kejam. Tempatmu bukan di sini. Tawa kembali menggema. Beberapa siswa menutup hidung pura-pura. Wah, makin kecium kalau berdiri, ejek seseorang. Di dalam kepalanya, suara-suara itu tidak berhenti. Bau pabrik, anak buruh, tidak pantas. Raka menatap keluar jendela. Ia melihat bayangan ayahnya yang setiap malam pulang dengan wajah lelah dan tangan penuh luka kecil. Ayah kerja keras supaya aku bisa sekolah. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sekolah justru membuatnya ingin berhenti. Saat bel istirahat berbunyi, Adrian menghampirinya. Rak, katanya pelan, hampir seperti teman. Saran aja ya, jangan terlalu berharap tinggi. Orang kayak kita beda kelas. Kita? Raka bertanya lirih. Adrian tertawa pecil. Maksudku, kamu dan dunia. Kalimat itu bukan sekedar ejekan. Itu adalah penanaman batas. Dan yang paling berbahaya bukanlah tawa mereka. Yang paling berbahaya adalah ketika Raka mulai bertanya dalam hati.
benarkah aku tidak seharusnya ada di sini? Hari itu bukan hanya tentang bau oli. Hari itu adalah hari ketika harga dirinya mulai digerus perlahan. Dan tak seorang pun menyadari. Mereka baru saja membangunkan sesuatu dalam diri Raka yang suatu hari nanti akan membuat seluruh ruangan ini berdiri, bukan untuk menertawakan, tapi untuk bertepuk tangan. Sore itu, ruang guru sudah hampir kosong ketika Pak Surya memanggil Raka. Raka, kamu tunggu sebentar. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Raka berdiri di depan meja kayu besar itu. Tangannya berkeringat. Ia berpikir mungkin ia akan dimarahi lagi karena nilai matematikanya yang terlalu menonjol. Pak Surya membuka map biru. Kamu tahu kenapa saya panggil? Raka menggeleng. Kamu pintar. Kalimat itu meluncur pelan. Hampir seperti pujian. Mata Raka sedikit berbinar. Tapi Pak Surya menutup map itu perlahan. Pintar saja tidak cukup. Ruangan terasa makin sempit. Maksud Bapak? Pak Surya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dunia itu realistis, Raka. Kamu harus tahu posisi. Posisi saya, Pak. Kamu anak buruh. Itu bukan hinaan, itu fakta. Nada suaranya lembut. Rasional. Seolah penuh kepedulian. Raka diam. Anak-anak seperti Adrian, mereka punya jaringan, modal, dukungan. Kalau mereka jatuh, ada yang menangkap. Kamu? Kalimat itu menggantung. Raka merasakan sesuatu di dadanya. Sesuatu yang pelan-pelan ditekan. Saya mau coba lomba sains tingkat provinsi, Pak. Ucapnya pelan. Pak Surya tersenyum tipis. Kenapa? Saya ingin beasiswa. Beasiswa itu kompetitif. Pak Surya berdiri. Berjalan memutar meja, lalu berhenti tepat di samping Raka. Kamu tahu berapa biaya ikut seleksi? Transportasi? Penginapan? Raka menelan ludah. Ia memang tidak tahu. Jangan terlalu tinggi bermimpi. Lanjut Pak Surya. Saya tidak ingin kamu kecewa. Harapan yang terlalu besar itu berbahaya untuk orang dengan kondisi terbatas. Kondisi terbatas. Kalimat itu seperti label yang ditempelkan di dahi Raka. Tapi nilai saya, nilai bagus itu cukup untuk lulus. Itu sudah prestasi besar untuk latar belakangmu. Untuk latar belakangmu. Bukan untuk kemampuanku. Pak Surya menepuk kaki bahunya. Saya bilang ini demi kebaikanmu. Fokus saja. Lulus, cari kerja stabil, bantu orang tua, itu mulia. Mulia. Kata itu terdengar indah. Tapi di baliknya ada pengurungan. Di hari berikutnya, di kelas, Pak Surya berdiri di depan papan tulis. Anak-anak, kita punya calon perwakilan lomba nasional. Semua mata mengarah ke Adrian. Adrian punya potensi luar biasa. Karakter pemimpin. Percaya diri. Tepuk tangan terdengar. Raka duduk diam. Nilainya lebih tinggi. Tapi ia tidak lagi mengangkat tangan. Saat istirahat, Adrian mendekat. Gue dengar lo mau ikut lomba, katanya sambil tersenyum.
Raka terdiam. Sudahlah. Dengerin Pak Surya aja. Kadang orang dewasa lebih tahu tempat kita. Tempat kita. Kalimat itu kembali menghantam. Malamnya, Raka duduk di meja kecil di rumahnya. Ayahnya tertidur dengan tangan masih berbalut perban tipis. Kalau aku gagal, aku cuma bikin mereka benar. Gumamnya. Ia membuka formulir lomba. Menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia melipatnya kembali. Keesokan harinya, Pak Surya melihat Raka yang tidak lagi menyerahkan formulir. Saya senang kamu realistis, katanya pelan. Realistis. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih kejam. Mimpinya tidak dihancurkan dengan bentakan. Tidak dengan larangan keras. Tapi dengan kata-kata lembut yang membuatnya merasa tidak pantas. Dan yang paling berbahaya dari manipulasi adalah ketika korban merasa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Hari itu, Raka berhenti bermimpi besar. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena seseorang yang ia percaya meyakinkannya bahwa ia tidak seharusnya mencoba. Hujan turun deras hari itu. Raka berdiri di depan lemari besi kecil di ruang guru. Ia dipanggil untuk membantu membereskan arsip lama karena ia dikenal rapi dan teliti. Raka, tolong sortir map biru yang tahun lalu. Yang nggak terpakai, pisahkan, kata Pak Surya tanpa menatapnya. Iya, Pak. Tangannya bergerak hati-hati. Map demi map dibuka. Lalu, ia membeku. Sebuah amplop tebal dengan logo luar negeri di sudut kiri atas. Tertulis jelas. Atas nama Raka Pratama. Jantungnya berdetak keras. Ia membuka sedikit ujungnya. Selamat, Anda lolos tahap akhir seleksi beasiswa Global Young Scientist. Tangannya gemetar. Tanggalnya 2 tahun lalu. 2 tahun. Nafasnya terasa tercekat. Dunia seperti mengecil. Pak. Suaranya pelan tapi bergetar. Pak Surya menoleh sekilas. Ada apa? Raka berjalan mendekat membawa amplop itu. Ini, kenapa saya tidak pernah menerima surat ini? Wajah Pak Surya menegang sepersekian detik. Lalu kembali datar. Oh itu, ia mengambil amplop itu dari tangan Raka. Seleksi itu dibatalkan. Tapi di sini tertulis saya lolos tahap akhir. Pak Surya menarik napas panjang. Raka, kamu masih memikirkan hal seperti ini? Itu 2 tahun lalu, Pak. Tapi kenapa saya tidak diberitahu? Pak Surya berdiri, menatapnya lurus. Kamu mau saya jujur? Raka mengangguk pelan. Kami harus mempertimbangkan reputasi sekolah. Kuota terbatas. Kami butuh kandidat yang representatif. Representatif? Suara Raka hampir pecah. Beasiswa itu bukan hanya soal nilai. Ada faktor latar belakang, kemampuan finansial untuk mendukung keberangkatan, relasi, kesiapan keluarga. Jadi, saya tidak siap? Tanyanya pelan. Pak Surya menatapnya lebih tajam. Raka, kamu anak buruh. Ayahmu kerja lembur tiap malam. Kalau kamu berangkat, siapa yang tanggung biaya tambahan? Kamu pikir dunia menunggu orang tanpa fondasi? Setiap kalimat terasa seperti palu. Bapak tidak pernah memberi saya kesempatan memilih, bisik Raka. Pak Surya mendekat, suaranya menurun, lebih dingin. Kadang, keputusan sulit dibuat demi kebaikan bersama. Adrian juga mendaftar waktu itu.
Orang tuanya siap mendukung penuh. Itu keputusan rasional. Jadi, surat ini disembunyikan. Disimpan, koreksi Pak Surya, supaya kamu tidak kecewa terlalu dalam. Ironisnya, justru saat itu Raka merasa hatinya benar-benar hancur. Hujan di luar semakin deras, tapi lebih deras lagi sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Ia tidak marah, ia kosong. "Boleh saya ambil suratnya, Pak?" tanyanya pelan. Pak Surya ragu sejenak, lalu menyerahkannya. Anggap saja itu pelajaran hidup. Tidak semua pintu yang terbuka memang untuk kita. Kalimat itu menancap dalam. Malamnya, di rumah, Raka duduk di samping ayahnya yang tertidur kelelahan. Ia memandangi surat itu berulang kali. Ayahnya terbatuk pelan dan terbangun. "Itu apa, Rak?" Raka terdiam, lalu menyerahkan amplop itu. Ayahnya membaca perlahan. Tangannya yang kasar bergetar. "Kamu lolos." Suaranya serak. Raka mengangguk. "Kenapa nggak jadi berangkat?" Raka menelan air mata. "Katanya bukan untuk saya." Hening panjang memenuhi ruangan sempit itu. Ayahnya menunduk. Lama, lalu berkata pelan, "Dengar ya, Nak. Dunia mungkin menutup pintu tanpa izin, tapi bukan berarti kamu berhenti mengetuk." Raka menatap ayahnya. "Kalau bukan sekarang, suatu hari nanti kamu akan dipanggil lebih tinggi dari itu." Kalimat itu sederhana, tapi berbeda dari semua kalimat yang pernah ia dengar sebelumnya. Bukan tentang batas, bukan tentang posisi, bukan tentang realitas, tapi tentang kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka merasakan sesuatu yang lain selain malu. Bukan amarah, bukan dendam, tapi tekad yang diam. Ia melipat kembali surat itu, bukan sebagai luka, tapi sebagai bukti bahwa ia pernah hampir terbang. Waktu tidak pernah mengumumkan perubahan. Ia hanya berjalan, diam-diam mengubah segalanya. Bertahun-tahun setelah surat itu, Raka tidak lagi banyak bicara. Ia tidak pernah memamerkan pencapaiannya. Ia hanya bekerja. Siang menjadi analis data lepas, malam belajar audit forensik dan keuangan internasional. Tidur hanya cukup untuk bertahan. Temannya pernah bertanya, "Kenapa kamu segila ini kerja?" Raka menjawab datar, "Aku hanya memastikan tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan masa depanku." Ia tidak mengejar balas dendam. Ia mengejar posisi di mana tak ada yang bisa meremehkannya lagi. Dan dunia mulai memperhatikannya. Namanya muncul di jurnal internasional. Ia direkrut firma audit global. Bukan karena koneksi, tapi karena ketelitian yang nyaris obsesif. Sementara itu, Adrian hidup cepat, masuk perusahaan besar milik relasi ayahnya, naik jabatan sebelum usia 30. Di media sosial, hidupnya terlihat sempurna. Sampai suatu hari, skandal laporan keuangan perusahaan itu pecah. Manipulasi angka, penggelembungan aset, investor internasional dirugikan. Audit independen global dibentuk, dan nama yang ditunjuk sebagai ketua tim investigasi regional Asia Tenggara adalah Raka Pratama. Saat menerima surat penugasan itu, ia terdiam lama. Takdir punya selera humor yang aneh. Hari pertama audit, ia memasuki ruang rapat kaca di lantai tertinggi gedung perusahaan. Adrian sudah duduk di sana. Setelan mahal, jam tangan mengkilap. Tapi wajahnya tidak lagi setenang dulu. Ketika pintu terbuka dan Raka masuk, waktu seperti berhenti. Adrian menatapnya. Butuh beberapa detik sebelum mengenali. "Raka?" Raka menutup mapnya pelan. "Selamat pagi.
Saya ketua tim audit. Ruangan hening. Beberapa direksi saling pandang. Adrian berdahem. Ini kebetulan yang aneh. Raka duduk di seberangnya. Tatapannya stabil. Dunia kecil atau mungkin hanya adil. Audit dimulai. Setiap angka diperiksa. Setiap tanda tangan diverifikasi. Adrian mencoba tersenyum santai. Ini hanya kesalahan teknis. Tim saya mungkin kurang teliti. Raka menatap dokumen. Kesalahan teknis tidak mengubah angka ratusan miliar. Nada suaranya tidak tinggi. Justru itulah yang membuatnya lebih tajam. Di sela rapat, Adrian mendekat. Kita dulu satu sekolah, katanya pelan. Kamu ingat? Ingat, jawab Raka singkat. Kita bisa bicarakan ini secara fleksibel. Adrian menatapnya lurus. Fleksibel. Adrian menurunkan suara. Kamu tahu maksudku. Tidak semua hal harus dibuat besar. Raka berdiri perlahan. Dulu, katanya tenang, aku diajari untuk tahu posisiku. Adrian membeku. Sekarang aku tahu. Posisiku adalah memastikan kebenaran berdiri, bukan disesuaikan. Adrian mencoba tersenyum. Kamu masih marah soal masa lalu. Raka menatapnya lebih dalam. Aku tidak marah. Aku belajar. Kalimat itu seperti cermin. Hari pengumuman hasil audit tiba. Ruang konferensi dipenuhi media dan investor. Raka berdiri di podium. Berdasarkan investigasi menyeluruh, ditemukan manipulasi laporan sistematis yang melibatkan manajemen senior. Nama Adrian disebut sebagai pihak bertanggung jawab. Kamera menyorot wajahnya. Tak ada lagi senyum percaya diri. Tak ada tawa. Hanya wajah seseorang yang untuk pertama kalinya tidak bisa membeli jalan keluar. Setelah konferensi selesai, Adrian menghampiri Raka. Kamu puas sekarang? Raka menatapnya lama. Ini bukan tentang puas, ini tentang integritas. Kamu menghancurkanku. Raka menyeleng pelan. Aku hanya membuka apa yang kamu sembunyikan. Selebihnya, itu pilihanmu sendiri. Adrian terdiam. Dan di momen itu, kekuasaan benar-benar berpindah. Bukan karena Raka berteriak, bukan karena ia membalas hinaan, tapi karena ia berdiri tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Permainan telah berbalik. Dan yang paling ironis, Raka tidak pernah berniat menjatuhkan Adrian. Ia hanya menolak untuk kembali direndahkan. Dan kali ini, tidak ada yang berani mengatakan ia tidak pantas berada di ruangan itu. Lampu-lampu besar menyorot panggung megah itu. Ribuan orang duduk di aula internasional. Delegasi dari berbagai negara. Kamera media global, layar raksasa menampilkan wajah-wajah nominasi. Raka duduk tenang di barisan depan. Tangannya tidak gemetar. Ia sudah melewati gemetar bertahun-tahun lalu. Pembawa acara berdiri di tengah panggung. Penghargaan Inovasi Transparansi Global tahun ini diberikan kepada seseorang yang membuktikan bahwa integritas tidak mengenal latar belakang. Layar menampilkan potongan perjalanan hidupnya. Ruang kelas tua, rumah sempit, laporan audit internasional. Raka menarik napas panjang. Raka Pratama. Tepuk tangan meledak. Ia berdiri perlahan. Setiap langkah menuju panggung terasa seperti menapaki ulang semua ejekan yang pernah ia terima. Di antara penonton, ada wajah yang ia kenal. Pak Surya, rambutnya sudah memutih, duduk sebagai tamu undangan pendidikan. Adrian hadir sebagai bagian dari delegasi bisnis, kini tanpa jabatan tinggi. Mereka tidak lagi tertawa. Raka berdiri di podium. Sorotan lampu membuatnya hampir tak bisa melihat jelas. Tapi ia tahu mereka ada di sana. Ia membuka pidatonya pelan. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya buruh pabrik sepatu. Ruangan hening. Saya pernah diajari untuk tahu posisi, untuk tidak bermimpi terlalu tinggi, untuk realistis. Beberapa hadirin saling berpandangan. Tapi,
saya belajar sesuatu. Posisi bukan ditentukan oleh latar belakang. Posisi ditentukan oleh nilai yang kita pegang saat tidak ada yang melihat. Ia berhenti sejenak. Tatapannya bergerak ke arah barisan tamu. Integritas tidak butuh koneksi. Ia hanya butuh keberanian. Pak Surya menunduk. Adrian menggenggam tangannya erat. Raka melanjutkan, "Dulu saya hampir percaya bahwa saya tidak pantas berada di ruang besar. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk membuktikan bahwa tidak ada anak yang terlalu kecil untuk mimpi besar." Tepuk tangan mulai terdengar, lalu semakin keras, lalu berdiri, standing ovation. Namun yang paling menggetarkan bukan suara tepuk tangan itu, melainkan kesunyian yang hadir di hati dua orang di barisan penonton. Setelah acara selesai di belakang panggung, Pak Surya mendekat dengan langkah pelan. "Raka?" Raka menoleh. "Saya mungkin dulu terlalu keras." Raka menatapnya tenang. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemenangan sombong. "Hidup sudah mengajarkan saya cukup banyak, Pak." "Itu keputusan sulit waktu itu." "Bagi siapa?" tanya Raka lembut. Pak Surya tak mampu menjawab. Beberapa langkah kemudian, Adrian berdiri di ujung koridor. "Kamu menang," katanya lirih. Raka menggeleng pelan. "Ini bukan pertandingan." Adrian tersenyum pahit. "Dulu aku pikir dunia milik orang seperti aku. Dunia milik siapapun yang siap mempertanggungjawabkan pilihannya," jawab Raka. Sunyi. Tak ada hinaan, tak ada balas dendam. Hanya kenyataan. Saat Raka melangkah keluar gedung malam, udara malam terasa berbeda. Ia teringat ayahnya. Tangan penuh luka kecil. Senyum lelah. "Kalau bukan sekarang, suatu hari nanti kamu akan dipanggil lebih tinggi dari ini." Hari itu, panggilan itu benar-benar datang. Bukan hanya namanya yang disebut, tapi harga dirinya yang akhirnya kembali utuh. Dan yang paling mind-blowing, semua orang yang dulu meragukannya hadir untuk menyaksikan sendiri bahwa anak buruh yang mereka anggap tidak pantas berdiri di panggung dunia tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Karena kemenangan paling kejam bukan saat kita membalas, melainkan saat kita sukses dan mereka sadar mereka salah sejak awal. Kadang, luka paling dalam bukan berasal dari tamparan atau teriakan, tetapi dari kalimat yang terdengar masuk akal, namun perlahan membuat kita meragukan diri sendiri. Diremehkan, dibandingkan, dibuat merasa kecil, semua itu bisa menjadi racun jika kita memilih untuk mempercayainya. Tapi cerita Raka mengajarkan satu hal penting. Asal-usul bukanlah vonis, latar belakang bukan batas. Orang lain boleh meragukanmu, bahkan mencoba menentukan posisimu. Namun selama kamu tidak menyerahkan nilai dan integritasmu, dunia pada akhirnya akan memberi panggungnya sendiri. Jika kamu pernah diremehkan, dihina, atau dianggap tidak pantas, ingatlah, itu bukan akhir cerita. Itu mungkin justru awal dari kekuatanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada seseorang yang sedang butuh harapan. Sampai jumpa di video berikutnya.